Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Maryanti. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Baik, alhamdulillah. Semuanya sehat? Iya. Umar, bagaimana kabarnya Umar? Alhamdulillah Pak, sehat selalu Pak. Untuk Pak Umar bagaimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Anak-anakku semuanya, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu merupakan salah satu bentuk nikmat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepadanya. Dengan apa? Dengan menjaga kesehatan kita. Karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka anak-anak harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Yakni apa? Dengan selalu memakai masker, kemudian cuci tangan, pakai sabun, ya, dengan air yang mengalir kurang lebih 20 detik minimal. Kemudian kita juga harus tetap menjaga jarak, jangan berkerumun, ya. Tetap harus menjaga jarak walaupun dengan teman kita, sahabat kita. Anak-anak semuanya, di samping itu kita juga harus menjaga imun tubuh kita, yakni dengan cara berolahraga ya Bu Maria, dan tentu makan makanan yang bergizi seimbang. Anak-anak semuanya, kita juga bersyukur kepada Tuhan, kita dianugerahi ayah, ibu, orang tua yang sangat sayang kepada kita. Maka kita harus taat, patuh, hormat, dan berbakti kepadanya. Tuhan juga memberikan adik, memberikan kakak, memberikan saudara kepada kita. Maka kita harus menyayangi, harus menghargai, harus menghormati, supaya tercipta kerukunan di dalam keluarga. Kita punya sahabat, punya teman, punya tetangga, ya Bu ya. Maka kita juga harus selalu saling membantu, saling menghargai, saling menghormati, dan selalu bergotong royong. Apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya dengan penuh semangat dan tentu harus dengan jujur, ya. Anak-anak semuanya, itu hubungan kita dengan sesama manusia. Bentuk syukur kita lagi pada Tuhan yakni dengan beribadah sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Yang beragama Islam, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, silakan anak-anak mengikuti ajaran agama masing-masing. Ayo kita lakukan apa yang menjadi perintahnya. Berdoa merupakan ajaran dari setiap agama yang ada di Indonesia. Maka, yuk belajar kita hari ini diawali dengan berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan harapan apa yang kita pelajari benar-benar bisa kita mengerti dan nanti bisa kita pahami dengan baik. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini mari kita lanjutkan belajar kita di tema yang keempat, tentang kewajiban dan hak. Di subtema yang ketiga, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Dan kali ini kita akan belajar pada pembelajaran yang keempat. Nah, setiap kali kita belajar, pasti kita mempunyai tujuan belajar yang akan dicapai. Hari ini, setelah belajar ini, anak-anak, saya harapkan dapat yang pertama menemukan kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat. Yang kedua, menyatakan masalah sederhana
dan penyelesaiannya dengan percaya diri. Yang ketiga, mengidentifikasi kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Yang keempat, menceritakan pengalaman sehari-hari berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga dengan penuh percaya diri. Sedangkan yang kelima, menjelaskan cara memilih makanan yang bergizi untuk menjaga kesehatan. Anak-anak semuanya, mari kita mulai belajar kita hari ini. Kita hidup bersama di masyarakat. Rumah kita berada di tengah-tengah atau berada di sekitar rumah tetangga-tetangga kita. Nah, tentu itu yang kita namakan lingkungan. Ya, anak-anak ya. Nah, bagaimana keadaan lingkungan kita? Bersihkah atau kotor? Kalau lingkungan kita kotor, tentu kita tidak nyaman tinggal di sana. Ya benar ya. Berbahaya. Juga berbahaya untuk kesehatan. Nah, kalau lingkungannya bersih, maka kita akan nyaman tinggal di sana, enak. Mau bermain juga nyaman karena tidak takut ada kuman, tidak ada nyamuk, tidak ada lalat. Nah, ketika lingkungan kita bersih, kita juga bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, tentu anak-anak pengen nggak mempunyai lingkungan yang bersih? Dan musibah, Pak. Nah, bebas banjir, Pak. Oh iya. Kalau bersih kan airnya lancar. Bebas dari banjir. Bebas banjir. Tentu kalau saya sih ingin punya lingkungan yang bersih, Bu. Bu Mariati tentu juga pengen punya lingkungan yang bersih. Anak-anak pengen enggak ini? Pengen ya. Yuk, sekarang kita baca tentang aku ingin lingkungan bersih. Ya. Anak-anak, yuk kita baca bacaan ini. Anak-anak bisa belajar buka buku halaman 117 ya. Belajar membaca juga anak-anak biar membacanya lancar ya. Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukanlah dengan cara yang santun. Ya, anak-anak semuanya, itu bacaan tentang aku ingin lingkungan bersih. Nah, semuanya, sekarang mari kita cari di sini, kita cermati bersama yang merupakan masalah yang mana, yang merupakan penyelesaian yang masalah mana. Nah, nanti setelah kita cari di sini, kita akan menuliskan di buku kita, ya. Nah, anak-anak semuanya, kita lihat pada paragraf pertama. Ada nggak? Oh, ada, Bu. Mencoret-coret tembok tetangganya. Ini masalah ya, Bu. Masalah. Tidak boleh ya, anak-anak. Mencoret-coret tembok tetangganya, mencoret tembok-tembok pagar, atau di kelas atau di sekolah, ya, tidak boleh. Nah, maka penyelesaiannya di sini
eh, ini ya, tidak mencoret-coret tembok. Ya, tapi mengingatkannya ini saran itu mengingatkan dengan santun. Nah, itu solusinya supaya tidak mencoret-coret di tembok. Ada lagi nggak ini Bu? Itu juga pernah mengingatkan tetangganya. Oh ada membuang sampah sembarangan. Iya. Tidak boleh anak-anak. Ini masalah ya. Membuang sampah sembarangan. Kita garis bawah. Iya. Karena ini akibatnya nanti berbahaya Pak. Berbahaya. Iya. Menjadi sarang penyakit. Iya. Kalau masuknya ke selokan nanti selokannya mampet akhirnya banjir. Iya. Ya. Tuh macam-macam ya akibatnya. Nah, solusinya apa? Solusinya ya, manis tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah ini temanmu Edu mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah ini membuang sampah pada tempatnya. Ini solusinya atau penyelesaiannya. Anak-anak semuanya masih ada lagi nih? Masih? Masih enggak ya? Masih Bu, saya udah melihat satu. Itu ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Berarti masalahnya apa? Ingin lingkungannya bersih. Ini masalah juga. Berarti kan lingkungannya kotor, kepingin jadi bersih. Solusinya apa? Ya harus melakukan sesuatu yang dapat dia lakukan, mengingatkan membuang sampah di pada tempatnya supaya bersih ya Bu ya. Nah, seperti itu. Ini anak-anak ini contoh dari kalimat yang menunjukkan masalah yang digaris bawah kuning sama Pak Rahmat. Kemudian yang merah ini yang penyelesaiannya. Ya. Nah sekarang anak-anak kita lanjutkan masalah dan penyelesaiannya kita masukkan ke sini. Nah, masalah tadi kita masukkan ke sini, penyelesaiannya kita masukkan ke sini. Sini ya, lurusnya. Silakan ini dilakukan di buku tugas masing-masing. Tulisannya yang rapi anak-anak ya. Iya. Tulisan rapi menggunakan huruf tegak bersambung. Jangan lupa diawali huruf besar. Awas, itu tadi tidak kalimat utuh yang digaris warna. Silahkan dibuat kalimat yang bagus ya. Anak-anak semuanya, kemudian setiap orang pasti menginginkan mempunyai lingkungan yang bersih, itu pasti. Saya juga, Bu Mariati juga, saya yakin anak-anak juga begitu. Jarang, bahkan nggak ada mungkin. Saya pengen tinggal di lingkungan yang umum. Nah, itu. Ada. Orang-orang yang tinggal di sana biasanya karena keadaan terpaksa ya. Maka anak-anak, tiap orang pasti menginginkan lingkungannya menjadi bersih. Nah, apakah kamu pernah mempunyai masalah kebersihan di lingkunganmu? Pernah nggak? Mungkin di halaman rumahmu sampahnya berserakan. Pernah nggak? Pernah nggak? Ini masalah ini. Kalau pernah berarti masalah ya Bu ya. Iya. Nah penyelesaiannya bagaimana? Nah tuh penyelesaiannya bagaimana sekarang? Silakan kamu cari ini. Nah anak-anak semuanya, kemudian iya ini kamu lihat lingkungannya sangat bersih. Setiap orang itu berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah, setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap menjadi bersih. Sekarang saya tanya pada anak-anak, bagian mana saja di lingkunganmu yang harus selalu bersih? Nah, ini kalau kita lihat semuanya bersih ya.
Jadi kalau lingkungan bersih ini kan dilihat juga enak semuanya, nyaman semuanya. Nah, ketika lingkungan bersih seperti ini, itu menimbulkan hak dan kewajiban. Kita berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Ya, siapa yang akan memberikan? Ya tentu kita sendiri, yakni kita wajib untuk menjaga kebersihan. Ya kan gitu. Ya. Nah, sekarang anak-anak kamu tuliskan di sini. Nah, lingkungan rumah bersih. Ya, kewajibannya apa? Haknya apa? Ini Pak Rahmat ngasih contoh satu. Menyapu pekarangan. Haknya pekarangan bersih. Silahkan dilanjutkan. Ya, anak-anak sendiri di rumah. Nah, seperti itu. Anak-anak semuanya, setelah itu silahkan kamu amati kewajiban dan hak yang sudah kamu tulis. Kemudian kamu ceritakan pengalamanmu melaksanakan kewajiban dan hak kepada temanmu. Nah, otomatis ada itu. Iya. Ya. Nah, semuanya kita lanjutkan. Nah, hidup bertetangga itu sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Anak-anak, sering di lingkungan kita itu ada tukang sayur yang keliling ya, Bu ya. Bapak tukang sayur itu pasti sudah membawa sayur-sayur yang segar, sayur-sayur yang sehat untuk dijual di lingkungan kita. Kalau enggak ya biasanya kita pergi ke pasar untuk membeli sayur atau ke warung. Nah, ini ternyata juga bisa menjadi tempat bertemu dengan tetangga. Wah, kalau kita belanja di bawah bang tukang sayur, di situ kita ketemu sama banyak orang. Nah, anak-anak, di situ kita juga bisa saling berkomunikasi, tapi kita harus tetap berperilaku yang sopan, santun, dan menghargai sesama. Nah, anak-anakku semuanya, ketika memilih sayur, tentu kita harus tahu bagaimana cara memilihnya ya Bu ya. Iya. Kalau Bu Mariati jago milih sayur, kalau Pak Roman nggak ngerti ya. Karena Pak Roman tahunya sudah mateng di piring saja, siap makan. Kalau Bu Mariati kan belanja, harus masak dan sebagainya. Ya, nanti bisa tanya Bu Mariati, bagaimana caranya. Tapi sebelum Bu Mariati menjawab, biar anak-anak dulu mencari bagaimana cara memilih sayur yang baik. Apa yang warnanya kuning, atau yang masih hijau, atau yang sudah layu, yang masih segar, ya anak-anak ya. Ya, bagaimana cara memilih sayur yang baik? Silahkan ditulis di sini. Ya. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kita memilih sayuran yang baik, kita mendapatkan sayuran yang baik, kita mendapatkan buah yang baik, mendapatkan makanan yang menyehatkan. Itu semuanya karunia dari Tuhan. Iya. Kita luar biasa, Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Oleh karena itu anak-anak, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Harus Pak, iya. Nikmatnya sehat, bisa belajar, lah itu bisa berbelanja, bisa masak, ya Pak. Bisa makan makanan yang beraneka ragam sekarang. Kalau kita cerita dulu waktu kita kecil ya Bu ya, susah sekali ya Bu ya. Itu rasa syukur kita ya Pak. Iya. Kalau dulu waktu kecil itu Pak Rahmat kadang makannya susah lah. Kalau diceritakan nanti Pak Rahmat jadi ingat masa lalu. Bu Mariati masih ingat masa lalu. Dulu kita pernah sampai nggak punya beras itu pernah ya Bu ya. Nah ini kita luar biasa anak-anak, kita diberikan nikmat sama Tuhan. Sekarang Indonesia itu luar biasa, pangan sudah tidak kekurangan lagi.
Asal mau bekerja, mau berusaha, pasti kita akan tercukupi semuanya. Nah, kita wajib bersyukur kepada Tuhan, tentu dengan beribadah sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Yang Islam sholatnya yang rajin, yang Kristen, yang Katolik ke gereja yang rajin, ya Bu ya. Yang Hindu Buddha juga harus melaksanakan ajaran agamanya masing-masing dengan penuh tanggung jawab, tentu dengan ikhlas. Ya, anak-anak semuanya, saya kira sampai sini dulu. Tapi Pak Ahmad pengen sesuatu ini Bu, pengen anak-anak menceritakan pengalamannya ini. Menceritakan pengalamannya belanja. Berarti anak-anak harus sekali-kali ikut belanja sama ibu ini ya. Besok ikut belanja sama ibu. Setelah itu kamu akan saya minta untuk menceritakan pengalamanmu berbelanja. Gitu ya. Wah, enak ini nanti tugasnya pengalaman berbelanja di video. Jelas. Menceritakan tapi ceritanya saja. Oke, baik. Tapi itu ada syaratnya Pak. Apa itu? Nanti kalau ikut berbelanja, sebelum berbelanja kita tulis dulu apa kebutuhannya Pak. Oh iya, direncanakan ya Bu ya. Jangan asal berangkat ya. Rencana apa yang akan dibeli, mau masak apa gitu ya. Supaya tidak ada barang yang tidak termasak ya Bu ya. Nah, anak-anak semuanya, saya kira hari ini belajar kita sampai sini dulu. Yuk kita lihat lagi bagaimana perasaanmu sekarang ketika tadi mengikuti pembelajaran kegiatan belajar hari ini. Kemudian yang kedua, apakah menemukan kesulitan? Yang ketiga, apa yang masih belum kamu pahami? Tentu gak ada ini. Kemudian yang terakhir, apa yang paling kamu sukai dalam kerjaan? Anak-anak semuanya, tentu hari ini anak-anak sudah paham semuanya apa yang kita pelajari hari ini. Maka kita harus bersyukur dengan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan harapan apa yang sudah kita mengerti, apa yang kita pahami menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Ahmad dan Bu Mariati mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang masih setia untuk mengikuti pembelajaran pada kesempatan hari ini. Dan tentunya masih setia menunggu pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Tak lupa saya juga minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Ya, Bumar juga anak-anak, mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak. Bumar minta maaf. Anak-anak semuanya, sekian dari Pak Ahmad dan Bumar. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa, yuk di like dulu videonya. Kemudian di-share kepada teman-teman kita yang ada di grup sosial media kita. Kemudian yang subscribe-nya masih merah, yuk di tombol subscribe-nya. Supaya kalau videonya sudah muncul yang baru, anak-anak sudah tahu, sudah ada video baru, sudah bisa dilihat lagi. Sekali lagi, sekian dari Pak Ahmad, sampai ketemu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.